Halo, balik lagi bareng gua di sini. Ya, sekarang kita udah sampai di volume 20 yang berjudul Tohka World atau Dunia Tohka. Ya, sorry ya kalau gua telat ya karena gua banyak urusan dan kemarin gua baru jatuh sakit. Untungnya sekarang udah sembuh. Ya, biar nggak buang waktu, yuk langsung masuk ke rangkumannya. Melanjutkan cerita yang kemarin, di sini kita dilihatkan masa lalunya Tohka. Jadi ceritanya Miyuto sedang membuat kristal spiral dengan metode baru. Awalnya si Miyuto menggunakan emosi negatif, malah kristalnya jadi kristal kelipa. Otomatis si Mio itu butuh penawar untuk memurnikan kristal tersebut. Ya terus dicoba lagi pakai emosi positif. Tapi malah kristalnya itu ngambil wujud manusia alias ini adalah kelahiran Tenka. Tapi kita sebut aja dulu inverse Tohka. Ya karena hal itulah dia tuh nggak punya nama sampai dia bertemu dengan Shido. Singkatnya Mio tuh merasa Tenka tuh nggak terlalu dibutuhkan gitu ya dan berniat untuk menghapusnya. Lalu si Tenka yang sadar dia tuh mau dihapus atau dimusnahkan gitu ya, dia tuh langsung memanggil Raja Iblisnya yang bernama Nahemah. Lalu dia tuh langsung nebas aja tuh si penciptanya atau si ibunya bisa dibilang gitu ya. Tapi ya nggak semudah itu. Otomatis kan Mio tuh yang terkuat ya untuk saat ini. Dia tuh ya bisa ngalahin si Tohka dengan twing kalah gitu. Setelah kalah, inverse Tohka berubah menjadi kristal. Tapi dia masih bisa kembali ke wujud manusianya. Dan cara untuk menghancurkannya ya tinggal hancurin aja tuh kristalnya. Tapi di sini tuh Mio malah bingung sendiri. Ini hancurin apa kagak ya? Soalnya si inverse Tohka ini adalah roh yang murni kayak dirinya gitu. Lalu ya singkat cerita Mio menganggap si inverse Tohka sebagai anaknya dan berniat menggunakannya dalam rencananya. Dan singkat cerita lagi si inverse Tohka itu sadar tapi dia udah punya kepribadian lain alias Tohka. Ya meskipun tubuhnya udah diambil alih oleh kepribadian yang lain ini ya dia tuh nggak dendam ataupun nggak marah. Lalu kita kembali ke masa depan. Jadi setelah Tohka menyerap kristalnya Mio ya, dunia tuh berubah menjadi sangat terang. Lalu kita dilempar ke adegan Shido yang bangun tidur. Dan dia tuh langsung beranjak dari kasurnya menuju ke ruang tamu. Nah, saat di sana Do itu terkejut dengan kehadiran Maria. Lalu untuk sekian kalinya lagi Shido merasakan sakit kepala yang hebat. Lalu dia mengingat pertarungan melawan Westcott yang dimana Maria berhasil mendapatkan bentuk tubuhnya dari bantuan Raziel. Lalu Shido bertanya ke Kotori, tanggal berapa sekarang? Kotori menjawab, sekarang tanggal 19 Maret. Ya, mendengar itu Shido kaget, ternyata sudah hampir 1 bulan penuh atau lebih setelah pertarungan besar itu. Dan singkatnya Shido kembali memasak untuk para roh gitu ya. Lalu datang tak diundang, para spirit langsung datang ya. Kalau emang masalah perut langsung datang nomor 1 gitu ya. Ya kalau mereka udah kumpul gini ya langsung terjadi pembicaraan di antara mereka. Mulai dari si Natsumi dan Muku yang mau masuk SMP, Nia dengan SIM-nya dan lain-lain. Singkat cerita, Origami dan Kurumi muncul menggunakan seragam sekolahnya. Rupanya setelah pertarungan besar itu Kurumi sekarang berada di perlindungan Ratatox dan bersekolah lagi. Nah, tapi anehnya di sini Kurumi udah punya teman yaitu Sawa. Ya, dari sini gue mulai curiga nih dan merasa aneh. Soalnya Sawa itu udah mati tapi di sini masih hidup. Dan singkat cerita, Shido, Tohka dan para teman-temannya, para roh lainnya ya, berangkat ke sekolah. Lalu di suatu malam setelah beberapa hari dari kejadian itu, Mana mendatangi Shido dan memberitahu kalau kondisi tubuhnya sudah sembuh. Alias si Mana sekarang bisa mengalami penuaan. Lalu terjadilah pembicaraan singkat di antara Shido, Mana dan juga Kotori. Di sini Mana berniat untuk bersekolah di SMP yang sama dengan Kotori. Mendengar itu, Kotori menjawab, ya boleh aja terserah Anda gitu. Lalu secara tiba-tiba, Kurumi muncul menggunakan bayangannya. Lalu Kurumi berkata kalau dunia ini bukan dunia tempat kita berasal, alias dunia ini adalah dunia yang diciptakan oleh orang lain. Ya intinya, Shido dan para spirit lainnya sedang berada di dunia yang diciptakan oleh orang lain alias dunia alternatif atau dunia buatan gitu. Lalu Kurumi membantu Shido untuk mengingat semua kejadian menggunakan peluru ke-10 Zafkiel.
Singkatnya, Shido mengetahui kalau di akhir pertarungan melawan Westcott, Tohka tuh ngambil kristalnya Mio dan diserapnya. Lalu, Tohka menciptakan dunia buatan yang dimana mereka ingatannya itu udah berubah selama 1 bulan. Ya, singkat cerita, Tohka dijadikan tersangka sebagai pelaku yang menggunakan kekuatan Mio. Singkatnya, setelah Kurumi memberitahu Shido tentang semua informasi itu, Shido mengumpulkan semua roh kecuali Tohka. Lalu ya, Shido memberitahu semuanya tentang apa yang terjadi dan mereka tuh bingung tujuan Tohka sebenarnya itu apa. Lalu secara tiba-tiba mereka semua terdiam setelah mendengar suatu suara. Ya, suaranya itu suara Tohka tapi beda. Ya tahulah apa gitu ya. Singkatnya muncul Inverse Tohka di hadapan mereka semua. Lalu mereka bertanya, apa tujuan Anda sebenarnya? Lalu Inverse Tohka menjawab, aku hanya ingin menggunakan kekuatan besar ini sebelum menghilang. Lalu secara perlahan Inverse Tohka hilang. Dan singkatnya setelah mereka berunding, bermusyawarah dan akhirnya mufakat, mereka berniat untuk menyegel kekuatan Mio yang berada di dalam tubuh Tohka untuk mengembalikan dunia menjadi normal dan mencegah penghancuran Tohka, dan mereka berniat mengajak Tohka kencan dan Shido akan menciumnya. Wow. Keesokan harinya, Shido menemui Tohka, tapi yang dia temui malah versi inverse-nya. Ya otomatis susah lah diajak kencan. Diajak kencan pertama dia nolak, terus Shido nggak nyerah, ngajak terus. Dan akhirnya si inverse Tohka tuh mau. Dan setelah menerima ajakan kencan Shido, si inverse Tohka itu mematikan komunikasi dengan Fraxinus. Lalu tubuhnya kembali dikuasai oleh Tohka. Di sisi lain, Kurumi dan para spirit lainnya berkumpul di suatu tempat dan mereka membahas tentang dunia alternatif atau dunia buatan ini yang telah diciptakan oleh Tohka. Yang dimana di dunia ini si Mana itu berhasil sembuh, Sawa temannya Kurumi masih hidup, dan lain sebagainya. Lalu Kurumi menyarankan agar spirit lainnya melakukan Battle Royale, alias mereka semua akan bertarung sehingga sisa kekuatan mereka dapat membantu mempertahankan dunia buatan ini. Dengan bonus tambahan bahwa pemenang dapat mengakui perasaan mereka kepada Shido. Dan singkat cerita, mereka bertarung dengan sangat hebat. Di sisi lain, Shido dan Tohka sedang kencan, dan di sini mereka tuh mengingat momen-momen masa lalu mereka. Dari mulai di rumah dan sampai di tempat-tempat lainnya. Singkatnya, mereka berdua pergi ke sekolah mereka dan tiba di depan pintu kelas mereka sambil mengingat masa lalu. Lalu selama kencan, Shido memberitahu Tohka tentang bentuk inverse-nya dan Shido juga bilang kalau di dalam tubuhnya terdapat kristal Mio. Lalu singkatnya, Tohka menggunakan kekuatan Mio untuk memanggil inverse Tohka. Lalu muncul sesosok wanita, ya dia adalah inverse Tohka. Dan singkatnya, inverse Tohka dan Tohka terpisah menjadi dua tubuh. Lalu Shido dan Tohka meyakinkan inverse Tohka untuk bergabung ke dalam kencan mereka. Terus singkatnya inverse Tohka itu mau gitu ya. Dan singkatnya Shido memberikan nama kepada inverse Tohka. Dan sekarang dia memiliki nama yaitu Tenka. Lalu kembali lagi kepada para spirit yang lagi Battle Royale ya. Di sini mereka menggunakan kekuatan penuh untuk bertarung dan sangat epic dan sengit gitu. Lalu saat bertarung mereka bertanya satu sama lain, apa perasaan mereka terhadap Shido ya, pendapatnya gitu. Ya, kita sudah tahu mereka semua akan bilang apa ya. Mereka semua bilang, ya kami mencintai Shido gitu. Sama-sama bilang, kayak satu bilang cinta Shido, satu lagi bilang aku mencintai Noshizama. Ya singkat cerita, setelah pertarungan yang sangat amat sengit, Yoshino keluar sebagai pemenang. Lalu Mana menghampiri Kurumi yang sudah kalah dan terjadi pembicaraan di antara mereka berdua. Lalu Kurumi menggunakan peluru keempat Zafkiel untuk mengembalikan kondisi tubuh Mana ke sebelum dia menjadi penyihir. Singkatnya, tubuh Mana kembali ke versi manusia normal alias umurnya lebih pendek dan bisa mengalami penuaan. Lalu kembali ke Shido, Tohka dan Tenka. Sekarang mereka semua berada di taman. Dan di sana suasana damai, bahagia, cinta menjadi satu. Layaknya sebuah ketenangan yang memberikan kebahagiaan. Anjay. Lalu mereka melanjutkan kencan mereka ke toko makanan untuk mengisi perut. Dan suasana mereka menjadi lebih bahagia gitu ya. Dan gua lihat kencan di Dead Life itu ya bisa adem gitu karena setiap roh punya cara kencan masing-masing.
Lalu mereka bertiga pergi ke bukit untuk melihat pemandangan kota Tenggu. Dan singkat cerita, Tenka dan Tohka mengatakan bahwa kristal Mio akan segera menghilang bersamaan dengan semua kristal spiral yang dibuat oleh Mio. Dan roh lainnya akan kembali menjadi manusia normal, sedangkan roh murni seperti diriku akan menghilang. Lalu Tenka bilang tujuan sebenarnya dirinya menciptakan dunia ini agar di dunia ini memiliki waktu yang lebih lambat daripada dunia normal, agar si Tohka memiliki waktu yang lebih banyak untuk bersama Shido. Setelah mendengar itu, Shido hanya bisa terdiam dan sangat sedih. Lalu Tenka menatap ke langit dan berkata, "Sudah datang akhir dunia ini." Lalu naluri pertahanan kristal Mio mencoba untuk menghancurkan Tenka karena telah menyerap kristal miliknya, serta ingin menghancurkan dunia buatan yang telah dia ciptakan. Ya, lalu muncul retakan di langit layaknya kulit telur yang dikelupas yang menandakan akhir dunia sudah dekat. Maka dari itu, brother, tobat, hindari maksiat, karena dunia sudah mau berakhir. Lalu muncul Mio raksasa yang muncul, ya kita bisa sebut aja dia adalah Mio Kyojin. Lalu di sini Tenka juga bilang kalau tubuh Tohka tuh kurang cocok untuk kekuatannya Mio, makanya dia nggak bisa tahan lama-lama gitu. Lalu dia berterima kasih kepada roh-roh lainnya, ya intinya minta disampaikan oleh Shido ya, karena telah membuat dunia ini bertahan lebih lama. Lalu Shido menguatkan tekadnya untuk mengalahkan si Mio itu bersama Tohka dan Tenka. Lalu Tohka dan Tenka bergabung dan membentuk bentuk baru. Lalu mereka bertiga bertarung dengan kekuatan penuh. Dan pada akhirnya mereka berhasil mengalahkan Mio raksasa dengan kekuatan gabungan Tohka dan Tenka dan kekuatan 3 malaikat Mio yang dimiliki oleh Shido. Setelah kristal Mio hancur, waktu Tohka itu tinggal beberapa menit. Lalu di sini Tenka bilang kepada Shido, pokoknya gunakan waktu ini untuk bersama Tohka. Ya, di sini Tenka tuh udah kayak kakaknya Tohka lah. Lalu Tenka bilang kalau dia ingin menyegel kekuatan Mio, kau bisa lakukan itu kepada Tohka, karena kami berdua ini saling berhubungan. Lalu Tenka mengucapkan selamat tinggal dan berterima kasih untuk kencan ini. Lalu tubuhnya kembali dikendalikan oleh Tohka. Lalu Shido dan Tohka kembali melanjutkan kencal mereka. Lalu mereka menghabiskan sisa waktu mereka untuk mengenang sejarah mereka sebelum bertemu dengan roh lainnya. Sumpah ini kalau diadaptasi nangis mungkin gue ya. Lalu singkatnya mereka menemui para roh lainnya untuk berterima kasih. Lalu Tohka juga mengucapkan selamat tinggal. Di sini Yoshino sebagai pemenang menyatakan perasaannya kepada Shido. Ya dia tuh bilang gini, "Shido, aku mencintaimu." Ya tentu saja hal itu membuat Shido terkejut. Lalu Yoshino berkata, "Setelah kau menyelamatkanku, aku selalu mencintaimu." Ya karena hal itu mendorong Tohka untuk menyatakan perasaannya kepada Shido. Tohka tuh bilang, "Shido, aku juga mencintaimu. Aku tidak mau berpisah denganmu. Aku ingin bersamamu selamanya. Aku nggak mau menghilang. Aku nggak mau berpisah." Lalu Shido menjawab, "Aku juga mencintaimu, Tohka. Tapi aku nggak tahu harus ngapain sekarang. Aku hanya ingin terus bersamamu." Lalu mereka berdua berbagi ciuman terakhir saat dunia buatan mulai runtuh dan mengembalikan semua orang ke pantai. Tetapi mereka semua menyadari kalau Tohka sekarang sudah lenyap dan cerita pun bersambung. Dan begitulah akhir dari gadis polos, jujur, gembira, dan cantik yang berhasil mendapatkan jawaban atas perasaannya, namun harus berpisah dikarenakan takdir yang telah ditulis oleh autornya sendiri. Tapi ya balik lagi ke cerita, di balik ceritanya sedih terdapat cerita yang wah gitu ya. Ya bisa kita lihat di sini sifat kakak yang dimiliki Tenka itu sangat ajib ya. Emang lah kalau adik bahagia kakak ikut bahagia gitu. Dan maaf kalau upload gua tuh lama banget itu ya, gua udah telat berapa hari ini ya. Ya dikarenakan gua tuh banyak kegiatan persiapan lomba gitu. Terus apalagi ini ya, gua kemarin sakit ya karena kelelahan. Dan udah sih. Dan untuk rangkuman ini sengaja gue lebih singkat karena biar cepet, karena ya ini ceritanya tuh nggak terlalu berat, nggak terlalu sulit untuk dirangkum, makanya cepet.
Dan makasih untuk kalian semua yang udah nonton ya. Kalau mau subscribe monggo di subscribe channel saya biar siapa tahu bisa 1000 subscriber gitu ya. Wah, gua bahagia sekali kalau bisa 1000. Ya intinya udah gitu aja ya. Gua mau pamit dulu, mau ngapain gitu ya terserah gua ya. Gua pamit dulu. Bye.